Pemirsa, sadarkah kita keindahan alam serta laut yang luas adalah titipan Tuhan untuk Indonesia. Jadi jangan mengaku warga Indonesia kalau masih tidak dapat menjaga lingkungannya. Nah, tak mudah loh menjaga kelestarian laut kita ini, apalagi aksi ini tak dapat dilakukan sendiri tentunya. Lantas apa aja nih yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia agar tetap asri? Yuk kita bahas bersama aktivis laut Marcelinus Jerry Winanta. Selamat pagi, Jerry. Selamat pagi, Putih. Halo, apa kabar? Baik sekali, apa kabar? Sehat ya, Jerry ya. Alhamdulillah sehat. Jerry pengen tahu dong, ini sejak kapan sih concern sama laut? Sebetulnya kalau concern atau kecintaan terhadap laut sih udah lumayan lama ya. Dan itu sebenarnya dimulai dengan ketika saya mulai diving. Diving? Mulai aktif di dunia diving, itu dimana kecintaan terhadap laut itu muncul. Jadi sekitar tahun 2010 kali ya. 2010 Tapi berarti mulai aktif untuk bergerak di bidang konservasi laut itu sendiri sekitar tahun 2017 akhir 2018. Berarti dari 2010 itu udah mulai merasa terpanggil ya? Betul. Emang kenapa nih? Pertama kali diving itu kenapa bisa merasa terasa terpanggil? Waktu itu saya lagi liburan. Lagi liburan di Raja Ampat. Dan nyobain diving sekali. Dan sebelumnya kan ya cuman berenang-berenang di laut, nikmatin pantai. Tapi saya tidak menyadari seberapa luar biasanya dunia di bawah laut itu. Dan itulah kecintaan saya terhadap laut mulai muncul, dan juga seberapa pentingnya kita harus menjaga laut. Dan dari situ juga saya belajar seberapa pentingnya laut untuk kehidupan kita. Betul. Di atas laut, bahkan bukan cuma di bawah laut doang. Nah, karena di laut itu sendiri banyak hal-hal yang ternyata banyak kayak terumbu karang itu yang bagus-bagus, yang ternyata juga pada saat diving pernah lihat nggak sih ada yang rusak gitu? Banyak itu yang sangat disayangkan. Iya, nah itu juga kenapa rasanya tuh miris ketika ngelihat suatu hamparan terumbu karang yang cantik, terus tiba-tiba kita lewat ada bekas-bekas dibom karena praktek-praktek nelayan yang kurang berkelanjutan. Dengan dynamite fishing atau bombing untuk mengambil ikan, itu tuh rasanya sedih banget sih. Sedih banget ya rasanya. Dan itu bukan hanya sekedar dari sisi estetikanya saja ya, maksudnya jadi jelek, sure, cuman lebih ke dampak yang luar biasa setelahnya, karena itu dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk terumbu karang menjadi sebesar itu dalam waktu hitungan detik hancur, dan untuk menumbuhkannya kembali itu perlu berapa tahun lagi. Itu sih yang lebih miris. Dan juga apalagi kan itu tempat ikan, rumah ikan kan sebenarnya terumbu karang. Rumah ikan tentunya. Nah, kalau misalkan kita masih pengen makan ikan, ya kita harus menjaga tempat mereka hidup tentunya ya. Iya. Apalagi waktu itu pas Jerry kesana, pas lagi liburan, itu banyak wisatawan kan tentunya. Itu malah jadi bikin kotor apa gimana ya? Nah, sebetulnya sih thank you udah diangkat industri pariwisata. Itu kan sebetulnya industri yang sangat-sangat berpotensi ya untuk Indonesia. Terutama wisata bahari. Secara kita kan negara maritim, dan pantai, laut-laut kita juga sangat luar biasa. Namun itu pisau bermata dua sih. Bisa menjadi pisau bermata dua apabila tidak dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan atau sustainable. Industri pariwisata yang mass tourism yang tidak terkontrol itu bisa membawa petaka sebetulnya terhadap dunia laut kita. Tadi sudah disebut sama Putih, sampah. Sampah. Dan juga banyak kurangnya kesadaran ketika main di laut. Misalkan foto-foto nginjak terumbu karang, ya kan? Terus demi cenderamata ngambil barang dari laut. Nah gitu, jadi masih banyak praktek. Dan juga seringkali banyak tempat-tempat pariwisata di Indonesia yang sangat luar biasa indahnya, apalagi di dunia bawah laut. Mereka mencoba untuk mereplikasi Bali. Which is nggak bisa dipungkiri, Bali adalah salah satu tempat pariwisata yang paling sukses di Indonesia. Tapi tidak semua tempat seperti Bali. Betul, iya. Di Bali, saya jujur aja kalau ke Bali saya udah nggak lagi main pantai. Saya ke Bali pengennya makan enak, di resort-resort yang enak, ada tempat-tempat pesta, beach club. Di tempat lain belum tentu bisa kayak gitu. Di Bali ada tarian-tarian, jadi kalau misalkan, saya nggak mau menjelek-jelekan Bali, tapi ada beberapa pantai yang sudah tidak bagus pun, wisatawan tetaplah datang, karena atraksi lainnya. Nah, apabila kita ingin mencoba mereplikasi Bali, termasuk di Anambas, apabila kita ingin mereplikasi Bali, itu tidak sesuai, karena yang dijual di Anambas adalah keindahan bawah laut dan alam.
apabila itunya sudah tidak ada, akan sangat sulit untuk meng-attract wisatawan untuk datang ke Anambas. Nah, makanya sangat penting peranan daripada pelaku-pelaku pariwisata di sana, bekerja sama dengan juga lembaga nirlaba seperti Yayasan Anambas dan juga pemerintah daerah untuk memastikan industri pariwisata di situ berkembang tapi secara berkelanjutan. Jadi misalkan dari cara pengolahan limbah, dari cara pelindungan lingkungan, bahkan sampai dengan ketika bagaimana caranya si resort tersebut dibangun agar tidak merusak lingkungan gitu. Sekitarnya. Betul. Tentunya. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol sama Jerry nih, ada video tentang seekor ikan duyung atau dugong yang ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di bibir pantai perairan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah, mamalia laut sepanjang 1,5 meter dan bobot hampir 60 kg tersebut diduga tewas dampak kerusakan lingkungan. Warga dan pengunjung pantai Jubu-Jubu di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dihebohkan dengan temuan ikan duyung atau dugong. Mamalia laut yang masuk dalam kategori satwa langka dan dilindungi itu ditemukan telah dalam kondisi mati dengan tubuh penuh luka. Warga sekitar menyebut sebelumnya sering menemukan bangkai mamalia laut lainnya. Beberapa tahun lalu itu juga sering menemukan anaknya ini, anak lumba-lumba, terus kemudian anak hiu, dan dia tidak kaget, tidak heran lah saya kalau itu, karena selama saya beraktivitas di daerah-daerah sini itu ya itu tadi yang sering ditemukan. Tapi kalau dugong ini saya ya agak heran juga sih kalau dugong kan. Baru pertama kali juga nih ya? Pertama kali juga lihat dugong di depan mata, tapi sayangnya ya mati kondisinya. Diduga dugong ini muncul ke permukaan hingga tertabrak kapal akibat habitatnya terganggu. Untuk mencegah bangkainya membusuk, warga pun membawa dugong tersebut ke darat untuk dikuburkan. Kutai Timur, Kalimantan Timur, Fuad. Nah, jadi tadi kita sudah lihat itu ada dugong yang terdampar dan mati. Nah, menurut Jerry ini peristiwa ini, dugong mati yang terdampar ini bisa merusak ekosistem laut nggak sih? Sebetulnya itu bukan bisa, namun itu bukti bahwa ekosistem laut sudah rusak. Dan sangat disayangkan, itu memang ya dugong kasihan sekali ya ngelihat kondisi seperti itu. Tapi ya itu banyak satwa-satwa lain pun yang menderita hal yang sama. Ya salah satunya adalah banyaknya limbah di laut. Kita juga udah nggak asing lagi kan ngelihat penyu yang lehernya terjerat jaring, atau juga tersedak oleh sedotan, sedotan plastik bahkan. Kalau kail masih oke, ini sedotan plastik loh yang biasa kita minum, kita pakai gitu kan. Kebayang nggak sih pakai sedotan kita kalau minum palingan juga perlu waktu 2 menit. Habis itu dibuang. Tapi satu penyu bisa mati hanya karena 2 menit kita mau pakai sedotan. Nah, itu sudah menjadi bukti memang ekosistem di laut itu memang sangat sedang struggling ya, terutama ya lagi-lagi ya ulah manusia juga sih, limbah kita juga, limbah segala macam juga. Nah, itu makanya apalagi sudah melihat dugong tadi, lebih meng-highlight seberapa pentingnya kita lebih menjaga laut kita. Nah, selain itu Jerry di Anambas ini sendiri sudah pernah melakukan bersih-bersih pastinya ya. Nah, sampah yang ditemukan ini berapa banyak sih? Banyak banget atau gimana? Itu agak sulit untuk dinilai setiap kali bersih-bersih. Misalnya kan kalau dari Yayasan Anambas, kita memang melakukan dari 2 sisi. Dari hilirnya, which is yang sudah sampai ke laut juga kita bersihkan. Namun kerja kami sebenarnya lebih berat atau lebih banyak memastikan sampah rumah tangga dari masyarakat desa jangan sampai ke laut. Jadi tidak hanya membersihkan yang sudah di laut, tapi kita bekerja untuk memastikan jangan sampai ke laut gitu. Nah, tahun lalu saja sebagai gambaran, tahun lalu kita baru bekerja di 4 desa. 4 desa kecil di Anambas. Sampah yang kita berhasil untuk cegah sampai ke laut, ini belum sampai ke laut. Belum sampai? Ya. Itu sampai 98 ton dalam setahun. Wow. Itu di 4 desa kecil. Itu yang belum sampai ke laut? Itu yang nggak nyampe ke laut, yang berhasil kita cegah untuk sampai ke laut.
Tapi kadang-kadang ketika kita bersih-bersih, tergantung. Kita pernah sekali mengangkat jaring yang hanyut, jaring lain yang hanyut, satu jaring ya, 2 ton. Beratnya, satu jaring saja. Kita ngangkatnya harus sampai pakai kapal, sampai pakai balon besar, karena udah nggak kuat diangkat pakai, kita ada 10 diver menyelam pun nggak kuat. Itu dari satu jaring saja. Jadi memang itu limbahnya luar biasa sih. Tapi biasanya kalau membersihkan ke laut itu memang pakai diving, para diver itu menyelam ke bawah atau memang ada alat khususnya? Ada 2 sih sebetulnya. Satu ya, ketika kita menggalakkan teman-teman masyarakat desa dan lain gotong royong, itu kita mungkin hanya menyisir pantai. Tapi dengan teman-teman komunitas diving, kita memang biasanya pakai tangan aja. Kita datang sampai kalau ketemu hal-hal seperti ini. Bahkan kita sampai perlu pakai crane. Jadi ada kapal yang ada crane ya untuk ngambil sampah. Baik itu sampah, soalnya kan kebayang nggak kalau misalkan si jaring ini hanyut, semua yang dia lewatin itu semua ke bawah. Pasti ke bawah. Terumbu karang hancur dengan sekali, apalagi ditambah lagi dengan ombak kan. Ada arus, ada ombak, dengan si jaring besar itu semua tuh hanyut. Jadi kebayang kalau kita misalkan ada banjir, terus semua yang dilewati oleh air bah itu kan hancur kan? Pasti akan hancur. Sama halnya dengan jaring di bawah laut. Itu ada terumbu karang hancur, aduh segala macam ke bawah. Jadi makin lama kan semakin berbelit-belit, jadi sampai 2 ton tadi lah akhirnya. Nah tapi ternyata sampah-sampah itu setelah diambil akan dikemanakan? Nah, ada beberapa treatment. Emang ada beberapa yang sudah tidak bisa diapakan. Ada juga beberapa yang masih bisa dibersihkan, dan itu sampah daur ulang itu bisa kita proses kembali. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil sampah daur ulang yang sudah dibersihkan. Nah, untuk Yayasan Anambas sendiri, memang kita di desa-desa ini kita membangun pusat daur ulang skala desa, di mana masyarakat bisa menjual sampah-sampah daur ulangnya ke kami, gitu. Jadi untuk memastikan sampah-sampah tadi itu nggak lagi ke laut dan juga tidak lagi masuk ke TPA bahkan. Nanti dari kami itu bisa kita ada kolaborasi dengan pengepul lain atau penjual lain. Namun ide kedepannya ini sedang dalam penjajakan, itu next step untuk Yayasan Anambas juga. Kita ingin membuat sentra produksi. Jadi sampah-sampah itu dialihkan ke sana ya? Betul, dialihkan ke sana, di mana kita tidak membuat hasil prakarya. Yang akan kita coba adalah membuat satu produk-produk bernilai yang ada nilainya di pasar, tapi skala industri. Skala industri, jadi lebih besar lagi tentu. Betul, jadi tidak lagi bergantung terhadap hasil karya seni ya. Karena hasil karya seni walaupun itu bagus dan menarik, masih kurang cukup untuk menghabiskan sampah-sampah itu. Jadi bagaimanapun kita harus memikirkan skala besar, skala industri yang bisa dijual di pasar. Nah, sebelum kita lanjut pemirsa, ini semakin seru ya, karena sampah-sampah ini ternyata bisa didaur ulang tapi untuk skala besar tentunya. Ini ada satu cuplikan buat Anda yang sayang sekali kalau dilewatkan, ini untuk Anda. Ini 3 ekor, 4 ekor, itu 5 ekor. Ini lagi nih. Ini dia. 5 ekor. 2 ekor. Itu 2 ekor. Ini 1 ekor lagi. Ini 1 ekor lagi. Nah, itu tadi ada tayangan tentang ikan-ikan hiu yang ada di Jakarta dan ikan paus tentunya. Dan itu adalah videonya tadi Jerry sudah bisa kita lihat juga. Ini menurut Jerry gimana tentang ikan-ikan atau ikan hiu atau paus yang ada di Teluk Jakarta ini? Oke, aku juga tadi sempat lihat sih ya, ada sighting mengenai hiu paus, which is whale shark di Teluk Jakarta. Memang whale shark itu makhluk laut yang selalu bermigrasi. Jadi kemungkinan sighting daripada si whale shark di Teluk Jakarta ini memang mereka sedang dalam proses migrasi yang lewat dan lagi cari makan. Jadi mampir mungkin ke Teluk Jakarta. Dan fakta menarik juga mengenai whale shark, seringkali ketika whale shark itu sedang mempunyai anak,
itu memang suka mampir ke shore atau ke pesisir. Ke pinggir-pinggir gitu ya? Ke pinggir gitu. Memang, tapi kalau dilihat daripada cuplikan tadi sepatahnya tadi, memang terlihat sepertinya mereka sedang lagi migrasi. Emang itu kegiatan umum yang selalu mereka lakukan. Nah, terakhir Jerry, harapan Jerry untuk hidup kelangsungan di laut seperti apa kira-kira? Indonesia kan tadi udah sempat disebutkan ya, negara maritim. Kita lebih laut kita lebih luas daripada daratan kita yang kita punya. Jadi akan sangat tidak masuk akal kalau kita nggak menjaganya. Ya. Nah, harapan saya itu sebetulnya saya ingin lebih banyak lagi mitra-mitra dan juga masyarakat Indonesia yang lebih peduli tentunya. Dan jangan kerja sendiri. Harus bersama-sama ya? Pengen kolaborasi yang lebih erat antara baik itu pengusaha, bisnis, lembaga nirlaba seperti Yayasan Anambas, pemerintah, baik daerah, pusat, nggak lagi kerja sendiri-sendiri. Jadi mungkin pengennya lebih banyak lagi kolaborasi untuk betul-betul melestarikan alam Indonesia, terutama laut Indonesia. Nah itu tadi, semoga kita semua atau orang-orang yang mempunyai mungkin perusahaan atau pengusaha-pengusaha tadi yang seperti di Jerry sebutkan, semoga hari ini, semoga laut Indonesia ini ke depannya bisa menjadi lebih bersih tentunya. Dan aku juga pengen ngucapin ke Jerry, selamat Hari Laut Sedunia tentunya buat kita dan pemirsa di rumah. Ya. Jerry terima kasih ya, terima kasih sudah banyak, menyempatkan waktu ya. ke sini dan ngobrol-ngobrol sama kita tentunya. Ya.